Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Halo teman-teman, pada kali ini kita akan belajar ataupun membahas contoh soal ujian Microsoft Excel ya. Nah, di sini sudah ada datanya ya, dan juga ada keterangannya. Nanti akan kita bahas sama-sama gitu ya. Ya, oke. Nah, di sini ini adalah salah satu contoh ya. Mungkin bisa jadi nanti ada soal ujian yang seperti ini bentuknya teman-teman ya. Oke, nah di sini kita akan mengisi data ya, yang mana kolom-kolom kosong ini akan kita isi ya menggunakan rumus. Oke, nah untuk mengisi rumusnya bagaimana caranya? Oke, kita akan isi ya dengan membaca keterangannya. Oke, sini data yang diinput, nama registrasi, nama, nilai tugas, kehadiran UTS dan UAS, artinya ini diinput manual ya. Oke. Kemudian jurusan ya, jurusan untuk mengisi ini ada keterangannya. Jurusan diperoleh dari nomor registrasi pada karakter 1 dan 2. Oke. Nah, berarti pada karakter 1 dan 2. Maka ini kita akan menggunakan rumus namanya left ya. Sama dengan left. Oke. Kemudian teks ini kita klik teks di sini di nomor registrasi. Kemudian titik koma. Nah, untuk titik koma ini penggunanya tergantung dari komputer masing-masing ya. Ada yang menggunakan titik koma ataupun ada yang menggunakan koma aja. Lihatnya dari sini nih ya. Dari sini kan teks ini ada tanda titik koma ya, berarti kita pakai titik koma. Nah, kemudian num chart artinya kita mau ambil berapa karakter ya dari sebelah kiri. Karena kita mau ambil karakter 1 dan 2, maka kita akan sini kita tulis 2. Kita akan mengambil 2 karakter ya. Kemudian tutup kurung, enter ya, dapat nih jurusannya MI. Nah, kalau sudah kayak gini jangan ditulis satu persatu lagi ya, tinggal langsung aja kita copy ke bawah kayak gini. Oke, nah dapat ya. Nah, kemudian tahun masuk tahun masuk, oke, kita lihat di sini. Tahun masuk diperoleh dari nomor registrasi pada karakter ya 4 dan 5, kemudian ubah menjadi tahun. Oke. Misal 10 sama dengan 2010. Nah, artinya kita ini mau ambil ini teman-teman ya, mau ambil data di karakter 4 dan 5, artinya kita tuh mau ambil angka 10 ini, tapi diubah menjadi 2010 gitu ya. Nah, ini rumusnya sama dengan, nah karena kita akan menambahkan gitu ya, menambahkan angka di depannya menjadi supaya menjadi 2010 gitu ya. Kita gunakan rumus concatenate ya, consat atau concatenate ini. Oke. Kemudian teks ya. Nah, teks ini kita masukin nih kita penambahnya. Penambahnya kita perlu angka 20 ya, supaya nanti menjadi 2010. Kemudian titik koma. Oke. Nah, kemudian kita ambil ya, kita ambil angka 10-nya di sini. Nah, karena ini data yang di tengah, kita gunakan rumus mid. Oke, kemudian teks, klik teksnya di sini, kemudian titik koma, start number. Start number artinya kita tuh start dari nomor berapa? Start dari karakter nomor 4. Oke, kemudian titik koma. Nah, kemudian kita tuh mau ambil berapa karakter dari nomor 4 tadi. Kalau kita mau ambil angka 1 sama 0 berarti 1 2 ya, kita ambil 2 karakter, kemudian tutup kurung. Ya, enter. Nah, dapat ya tahun masuknya 2010. Kemudian tinggal copy ke bawah atau klik 2 kali kayak gini. Nah, oke ya. Nah, sekarang angkatan di sini ada keterangannya. Angkatan diperoleh dari nomor registrasi pada karakter 7 dan 8. Berarti 2 digit ini ya mau kita ambil ya. Nah, maka rumusnya ini kita gunakan sama dengan right karena dia sebelah kanan ya. Right, kemudian klik teksnya di sini. Kemudian titik koma, num chart ini artinya kita mau ambil berapa karakter dari sebelah kanan, 2 karakter ya. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, dapat ya di angkatan ke-22. Kita tinggal copy ke bawah atau klik 2 kali kayak gini. Nah, sekarang kita akan mengisi nih nilai tugas, kehadiran UTS dan juga UAS. Nah, ini nilai tugasnya ini 20%, artinya kita gunakan ini sama dengan dinilai kayak gini, kemudian dikali persen, berarti klik di 20%, kan kita mau ambil 20% ya. Nah, supaya dia bisa kita tarik copy ke bawah rumusnya ya, dan ini bersifat tunggal, kita harus kunci ya dengan menekan tombol F4 di keyboard, atau kita gunakan sel absolut ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita tarik semuanya itu dikalikan 20%. Oke, kita enter. Nah, dapat ya. Tinggal copy ke bawah kayak gini atau klik 2 kali.
Yang ini juga sama ya, kehadiran berarti diambil 30% sama dengan klik nilai, kemudian dikali 30%, kita tekan F4, kita kunci atau kita absolutkan ya, 4, kemudian enter. Nah, dapat ya 30. Kita copy ke bawah. Kemudian UTS juga sama dengan nilai dikalikan 20%. Kemudian kita kunci F4, enter ya. Oke, tinggal copy ke bawah. Yang UAS juga sama dengan nilai dikalikan 30%, kemudian kita kunci, tekan F4, enter ya, tinggal klik 2 kali ke bawah kayak gini. Nah, dapat ya, sudah. Nah, sekarang total nilai. Oke, total nilai atau nilai akhir ya, ini diperoleh dari penjumlahan dari hasil nilai tugas, kehadiran UTS dan UAS. Berarti kita ini ya, kita tambah nih, ini tambah ini tambah ini tambah ini ya. Oke, kita masukin rumusnya sama dengan kita klik ini ya, ini tambah yang ini ya, ditambah untuk UTS, ditambah lagi. Nah ini karena ketutup ya, ketutup kita nggak bisa ngeklik karena tadi posisinya rata ini ya, rata tengah ya. Nah, kita gunakan ini aja, kita tulis apa namanya, kita tulis alamat selnya ini di kolom N baris ke-7 ya, N ke-7. Oke, kemudian enter. Nah, dapat nih ya, Ayu Ustika total nilainya 88. Kalau sudah kayak gini tinggal copy ke bawah atau klik 2 kali. Oke, nah sekarang kita akan menentukan nilai huruf ya, nilai huruf gitu. Ini ada keterangannya ya. Nilai huruf diperoleh jika nilai akhirnya itu atau itu ya, total nilai gitu ya. Nilai akhir atau total nilai ini jika kurang dari 50, jika kurang dari sama dengan 50 nilai hurufnya E, kurang dari sama dengan 65 nilai hurufnya D, kurang dari sama dengan 75 nilai hurufnya C, kurang dari sama dengan 85 nilai hurufnya B. Oke, kurang dari sama dengan 100 nilai hurufnya A. Oke, nah maka kita gunakan di sini rumus sama dengan ini ya, rumus if, karena ada kata jika ya. Nah, di sini kita gunakan rumus if bertingkat karena dia ada beberapa kondisi. Ya, sama dengan if jika. Nah, ini biar enak kita buat ini aja, buat rata kiri dulu ya biar nggak ketutupan. Oke. Nah, sama dengan if artinya jika kita ambil dari total nilai ya, atau nilai akhir ini. Jika nilai kurang dari sama dengan 50, 50, maka ya, nah maka kita masukkan value if true-nya, artinya kita kalau misalkan nilainya ini kurang dari sama dengan 50, maka apa nilainya, maka ini nilainya E. Kemudian satu koma lagi, if lagi, kita ke kondisi berikutnya. Jika nilai ya kurang dari sama dengan 65, maka nilainya D. Tutup. Kemudian koma lagi, titik koma lagi, if lagi, jika nilai ini nilainya kurang dari sama dengan 75, maka nilainya C. Titik koma lagi, if lagi, jika di nilai ini nilainya kurang dari sama dengan 85, maka nilainya B. Nah, langsung aja karena dia udah terakhir ya, nggak ada lagi, maka kita masukin nih untuk value if false nya, artinya selain daripada yang kita tulis ini, maka nilainya A, artinya di atas 85 itu nilainya A gitu ya. Kemudian tutup kurungnya sebanyak berapa kali kita buka kurung di if ya, tuh 2, 3, 4 ya, atau sampai ke apa namanya, tutup kurung itu warna hitam gitu ya. Kalau sudah tinggal kita enter. Nah, dapat nilainya A, tinggal kita copy ke bawah. Nah, dapat ya. Tinggal kita tengahin aja biar rapi. Nah, sekarang kita akan mengisi predikat ya, predikat. Nah, predikat gimana keterangannya? Predikat ini
Ya, ini predikat diperoleh dari jika nilai hurufnya A maka predikat sangat baik, kalau B dia baik, C cukup, D kurang, kalau E dia gagal. Oke, sangat baik, baik, cukup, kurang, gagal. Oke ya. Nah, maka kita bisa gunakan rumus sama if lagi ya, if bertingkat lagi ya, if ganda. Nah, sama dengan if jika nilai huruf ini sama dengan kalau dia kondisinya berupa huruf, kita jangan lupa pakai tanda petik 2 ya. Oke, jika nilai hurufnya A maka kalau tadi sangat baik ya, sangat baik, tutup petik, kemudian titik koma, if lagi jika nilai huruf ini sama dengan B maka baik, dan titik koma, if lagi jika nilai hurufnya sama dengan C maka cukup. Oke, tutup petik, kemudian titik koma, if lagi jika nilai hurufnya ini sama dengan ABCD ya, D maka nilainya kurang. Oke, tutup petik. Nah, karena tidak ada ini terakhir ya, langsung aja selain daripada itu nilainya ini dia gagal, predikatnya gagal. Oke, tutup petik, tutup kurung, 2, 3, 4. Oke, nah kemudian enter. Nah, dapat ya, ya sangat baik kan nilainya A ya, kita tarik ke bawah. Oke, nah dapat ya predikatnya ya. Sekarang keterangan, kita isi keterangan di sini. Oke, keterangan diperoleh ya jika total nilai jika total nilai atau nilai akhir tadi ya, berarti ini total nilai ini. Jika total nilai lebih dari atau sama dengan 65 maka lulus, selain itu tidak lulus. Nah, artinya kalau misalkan nilainya ini 65 ke atas dia lulus. Nah, kalau dia di bawah itu berarti dia tidak lulus. Nah, ini kita gunakan rumus if tunggal ya, karena ada satu kondisi. Nah, sama dengan if jika nilainya ini tadi ya lebih dari sama dengan 65 ya, berarti 65 ke atas ya, maka dia dinyatakan lulus. Oke, nah kemudian selain daripada itu dia tidak lulus, artinya di nilainya di bawah 65 dia nggak lulus gitu ya. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, oke, lulus. Nah, lulus semua. Kenapa? Karena nilainya di atas 65 semua gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan nulis ranking ya, peringkat. Oke, nah sini ranking diperoleh menggunakan rumus rank. Nah, maka rumus ranking ya sama dengan rank. Oke. Ranking numbernya ini kita klik di mana klik ya satu nomor di mana kita akan menghitung itu ranking berdasarkan nilai ini. Nah, karena kita akan menghitung kita menghitung ranking berdasarkan nilai, kita numbernya kita klik di di total nilai yang pertama, kemudian titik koma kayak gini, ref ini kita blok semua gini, kita blok semua ring dari nilainya, kemudian kita absolutkan ya, kita kunci supaya dia datanya tidak berubah. Oke, kita kunci, kemudian titik koma lagi. Nah, ini ada order, ada descending, ada ascending. Nah, kita akan menggunakan format yang seperti apa rankingannya, apakah dari nilai yang terbesar atau dari nilai yang terkecil gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau mengurutkan dari nilai yang terbesar gitu ya, artinya ketika nilai terbesar nilai yang paling besar itu juara 1 gitu ya, kita gunakan descending, kemudian tutup kurung, enter. Nah, kenapa dia juara 1? Karena dia nilainya paling besar ya, tuh. Ini kita copy ke bawah. Nah, jadi ini nilainya sama ya, tuh. Dia juara 1 semua. Oke. Ya, oke. Selesai. Nah, oke. Nah, itu aja untuk pembelajaran pada hari ini ya. Kita membahas contoh soal ujian Microsoft Excel gitu ya. Nah, siapa tahu mudah-mudahan ya soal-soal kayak gini ini masuk nih nanti dalam ujian Excel teman-teman semua.
Oke, jangan lupa praktek ya. Semoga bermanfaat dan aku yakin kamu pasti bisa gitu ya. Saya doakan juga kalau misalkan buat kalian yang mau tes kerja atau tes ujian Excel ya, semoga lancar dan tentunya dapat nilai yang terbaik. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau bahan latihannya, nanti ini akan saya kopikan di deskripsi postingan ini. Oke. Segitu dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.